berarti besok kamu udah lagi ya? Udah lagi di sini lagi ya? Sudah kan? Masih ya? Siklus 3 mungkin. Siklus 3 di kelas 1 udah? Kamu apa? Kamu kan IPAS? Kita sama bahasa Indonesia. Kemarin siklus 1 matematik. Ini bahasa IPAS. Nah, bahasa Indonesia kayak di kelas 1. Nah, biar nanti kan dari 3 tempat itu kan kamu nanti untuk kan tiga isi. Oh, 2 orang lagi nanti siklus 3 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ya, hari ini IPAS sama Bahasa Indonesia. nah, matematik sudah dikasih Bu. Berarti yang belum Pancasila sama enggak boleh. Pancasila itu Pancasila. PKN sama Boleh bahasa Indonesia dan PKLaga Kan bahasa Indonesia IPAS. Dia bahasa Indonesia kan 5 kan. Bahasa Indonesia IPAS matematik. Pancasila. Satu lagi apa? IPA Ibu. Enggak, sini enggak. cuma 5 Bu. Tidak, 5. Pas bahasa Indonesia PKN. Lupa Ibu satu lagi apa? Iya, ini tuh bikin ulang mata pelajaran. Oh iya, IPAS kan digabung. Pancasila, matematik, Pancasila, bahasa Indonesia. Ibu punya satu tepukan ini sini. Boleh di simak ya. Apa? Iya, berarti 4 teman. Nih, tepukannya Iya, adalah berarti besok tepuk di nyamuk. kelas 1 Pancasila aja. Jadi boleh diulang ya. Jadi kamu nanti kan Bilang tepuk nyamuk. siklus itu kan di PPL 2 nanti. Jadi kamu kan udah kan sepasang kan, masing-masing itu satu kelas satu pasang. Tapi dua-duanya kan tampil karena PTK-nya masing-masing kan. Nah, jadi Ibu untuk siklus 3 coba di kelas 1. Jadi nanti yang kebagian kelas 1 tuh udah tahu ini karakternya kayak gini gitu ya kan. Jadi nanti 2 orang di kelas 2, 2 orang di kelas ini, untuk kelas 2, 2 orang di kelas 1 gitu. Kan ini masih pengalaman kan. Tapi ya, belajar harus konsep. Iya, satu A. Jangan aja. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk angin. Tepuk angin. Oke, udah kompak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk diharapkan peserta didik itu mampu memahami apa itu interaksi manusia dan lingkungan. Jadi kemudian peserta didik dapat memahami apa aja dampak dari interaksi manusia terhadap lingkungan. Oke. Ibu akan menampilkan video Jadi Ibu ya. kebiasaan oke juga Simak, sekarang. Oke. Padahal dilarang loh ngomong bahasa itu kan bukan bahasa Indonesia. Tapi karena sering kamu dengar kayak itu, Ibu juga biasa. Tapi aku sih aku akan sedikit ini ya. Apa itu di depan? Ini siapa namanya? Kita tengok ini. Tahu, tahu. Itu kok bisa nggak tuh? Ada referensinya. Aku yang itu Farida ya Bu? Jadi kenapa Ibu di PPL satunya 1A juga? Nanti kasihan yang kebagian PTK-nya di 1A nanti dia nggak pengalaman di situ, nggak tahu karakternya ya kan. Jadi biar ada semua sama kan. Jadi nanti berbagi sendiri lah. Berarti kamu
Tapi yang kedua ini Pancasila dua-duanya ya, Bu ya? Kamu dua juga tampilnya? Iya. Nah, boleh, mau enggak lah, yang lain lah satu. Ini mau Tengok nanti jam hari apa tampilnya, tanya pelajarannya apa. Oh, sampai kalau misalnya Ini lihat dulunya ke pelajaran. Ah, lihat dulu. Yang bisa jawab apa? Kayak gini nih, bisa dilihat anak-anak pernah lihat masalah nggak di lingkungan. Ini kan identitas masalah ini. Masalah apa aja? Ini dulu karena ini interaktifnya ini yang perlu diperbaiki. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Ada tempat Mungkin Nur Hasana sudah menyiapkan pertanyaan pengantinnya. Iya, pertama mandinya yang belum. Nah, dia tuh bisa terakhir nanti. Dia tuh terakhir sebagai pemahaman konsep. Langsung aja kita perhatiin materi yang di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat belajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 mengenai IPS. Materi yang kita pelajari adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam serta apa saja dampak dari interaksi tersebut? Yuk kita pelajari melalui video ini. Oke, manusia dan makhluk hidup lainnya selalu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lingkungan alam menjadi sumber penghidupan bagi makhluk hidup, baik itu untuk mencari makanan ataupun tempat tinggalnya. Nah, apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan dari manusia. Lingkungan alam terbentuk karena proses alami atau melalui peristiwa alam. Contoh dari lingkungan alam ada laut, sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan contoh lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Contoh benda mati misalnya air, tanah, udara, curah hujan, sinar matahari, dan batu. Sedangkan makhluk hidup misalnya hewan, tumbuhan, jamur, dan manusia. Benda mati dapat mempengaruhi keberadaan dari makhluk hidup. Contohnya, tanah, suhu, dan curah hujan akan mempengaruhi jenis tanaman yang hidup di suatu daerah. Dan makhluk hidup pun dapat mempengaruhi keberadaan benda mati. Contohnya, banyaknya pohon yang hidup di suatu tempat, maka akan menjadikan udara menjadi lebih sejuk dan kandungan air pada tanah atau air tanah menjadi lebih bersih. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam ada dua jenis. Yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Dan yang kedua, manusia memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jenis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang pertama, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Contohnya, petani memilih waktu tanam yang tepat sesuai musim yang sedang terjadi. Biasanya, petani akan bercocok tanam padi saat musim hujan. Contoh yang kedua, nelayan memilih waktu yang tepat untuk pergi melaut. Biasanya nelayan pergi melaut saat malam hari, yaitu saat berhembus angin darat. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kedua, yaitu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam,
sehingga hasil dari bercocok tanam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang ke daratan setelah mencari ikan. Kegiatan mencari ikan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Setiap bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam pasti menyebabkan dampak. Dampak tersebut ada yang berupa dampak positif bagi alam dan ada pula dampak yang bersifat negatif bagi alam. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak positif, yaitu pengunjung pantai membuang sampah di tempatnya, sehingga sampah tidak mengganggu kehidupan biota di laut atau di pantai. Yang kedua, masyarakat mengadakan program kali bersih atau prokasi secara rutin, sehingga sungai atau kali akan tetap bersih dan biota di sungai tersebut dapat tumbuh atau hidup dengan baik. Yang ketiga, masyarakat menyelenggarakan reboisasi di hutan yang gundul, sehingga kesuburan tanah di hutan tersebut dapat terjaga. Dan ada pula interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif. Contohnya, masyarakat membuang sampah di sungai. Kedua, pembakaran hutan untuk ladang berpindah sehingga cepat berkurang. Dan yang ketiga, pembakaran hutan atau illegal logging untuk menunjuk lagi di hutan. Ada lihat video nggak? Misalnya nih nanti. Nah, berikut ini adalah interaksi manusia yang berdampak positif, sehingga kehidupan biota di laut tetap terjaga, program kali bersih atau prokasi, dan ada juga reboisasi di hutan yang gundul. Sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif, yaitu membuang sampah di sungai, membuang sampah di pantai atau di laut, pembalakan liar atau illegal logging, dan kegiatan ladang berpindah dengan cara membuka hutan secara pembakaran. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Kita lalu terus ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kesalahan teknis ya di video. Tapi kalian tetap mendengar nggak? Dengar nggak tadi penjelasan dari Ibu siapa namanya di video tadi? Dewi. Oke. Apa kata Ibu Dewi tadi? Ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang disampaikan Ibu Dewi tadi tentang interaksi manusia dengan lingkungan? Oke, pertamanya di ini dulu. Lingkungan alam di lingkungan alam itu ada berapa? Ada benda mati dan benda hidup. Oke. Kita ke yang ini ya. Apa interaksi manusia dengan lingkungan? Mana tadi kata Ibu Dewi ada yang bisa menjelaskan nggak? Menyebutkan. Saya kalian dulu tadi videonya gimana? Apa tadi? Apa tadi? Oke. Apa yuk? Interaksi manusia dengan lingkungan. Coba buka aja. Sudah? Halaman berapa interaksi manusia dengan lingkungan? Ngantuk. Oke, kalau nggak ngantuk kita terus yang lagi ya. Apa? Musik? Musik? Salah. Apa minum? Lanjut ya. Kalau yang tadi halaman berapa? Nah, ada dua interaksi yang dalam perilaku manusia dengan lingkungan. Yaitu interaksi apa? Interaksi dan siapa namanya? Kamu mau foto nih? Saya bilang lagi. Ada dua interaksi perilaku manusia dengan lingkungan. Apa aja? Seperti Kakak, orang udah fokus banget. oke, interaksi negatif dan interaksi positif. Di interaksi yang positif itu
nggak tadi video? Ada yang udah baca buku belum? Udah. Di interaksi positif itu adalah perilaku manusia yang menguntungkan bagi lingkungan dan berpengaruh kepada manusia itu sendiri. Contohnya, tidak kelestarian lingkungan. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Nanam pohon. Ada lagi? Bisa lihat? Terima kasih. Interaksi negatif dan positif. Nah, dengar ya. Jadi, interaksi positif itu adalah interaksi perilaku manusia yang menguntungkan lingkungan dan juga berpengaruh pada manusia itu sendiri. Contohnya, menanam pohon, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga satwa liar, buang sampah pada tempatnya. Coba sih Pak, contoh dari interaksi positif yang Ibu sebutin tadi apa? Gak ingat? Bisa mengulangi apa yang Ibu sebutin? Contoh dari interaksi positif. Apa? Oke, betul. Coba siapa yang sudah punya? Sudah, benar. Contoh interaksi positif. Oke, coba. Bisa lihat. Siapa namanya? Andre. Bang. Siapa namanya tadi? Basket. Apa contohnya? Boleh. Rehan tahu nggak apa contoh interaksi positif? Contoh interaksi positif itu intinya adalah perilaku manusia yang menguntungkan lingkungan hidup. Oke? Ya betul. Menanam pohon. Menanam pohon. Menjaga alam. Menjaga alam liar. Ya, menjaga satwa liar. Benar ya. Jadi sudah paham belum tentang interaksi manusia yang positif? Paham? Pengertiannya apa? Ini coba dibaca. Ada yang dengar nggak? Temennya mau baca bukunya? Udah. Udah paham belum nih interaksi manusia yang positif? Ada yang belum paham? Tunjuk tangan. Yang belum paham? Belum paham? Coba tanya berarti ya. Oh, kan kalian katanya kalau diam berarti paham. Kalau diam paham. Udah pakai selesai pena udah sih. Pena.
lain. Sekali gigi yang positif. Ya, udah paham lah isinya ya. Nomor 1. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan. Udah paham ya? Paham? Lanjut ya ke interaksi manusia yang negatif. Ada yang bisa menyebutkan Kak? Pengertiannya dulu. Yang di tangan? Pengertian yang negatif ya. Rehat, kapan? Kapan memberikan? Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Interaksi manusia yang negatif. Kalau yang membuat bukan menjadi gundul itu kegiatan apa? Ya betul. Ada lagi? Membakar hutan. Membakar hutan betul. Ada lagi? Ada lagi? Membuang limbah. Benar. Membuang limbah. Iya, benar. Nah, coba kalau sama ibu kasih contoh ya. Nanti kalau yang interaksi negatif itu adalah kegiatan manusia atau interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat merugikan lingkungan atau alam ya. Oke, jadi sekarang contoh nih. Kalau misalnya ibu naik motor, apa? Terus motor itu tuh knalpotnya berasa. Itu termasuk interaksi negatif atau positif? Negatif. Negatif atau positif? Kenapa negatif? Sama. Oke, benar. Udah paham berarti ya? Sekarang ibu punya kuis. Yes. Kuis game. Dapat apa? Dapat nilai. Oke. Perhatikan. Sudah siap belum untuk kuis? Udah. Udah siap belum? Udah. Siapin pena sama bukunya. Siap. Kertas dua. Kertas kecil juga nggak apa-apa. Kertas selembar bagi dua. Kertasnya kertasnya boleh bagi dua ya. Kertasnya bagi dua. Udah siapin dulu kertas sama pena. Ada yang belum siap, coba angkat kertasnya. YouTube ya? Angkat kertas. Aku dipanggil depan operasi. Angkat itu, banyak. Kamu berapa? Di depan.
itu Nana cepat lah. Apa? Itu lah bagian itu. Bagian tuh. Lah aku kasih HP ke Bluetooth. Apa yang bisa sambung ke kamu? Buat apa? HP-nya di depan. Oke. Kita sampai jam berapa? Jam 11. Iya, maksudnya belajarnya sudah
semua. 5, Dia cepat sembuh. 6, Ini sembuh. 8, 9, 10. Nomor 7. Agak begini. 1, Masukin ke 2, nomor HP 3, link itu kan di on di kartu selesai jelas. 8, Sisi kotak semua masuk. 9, 10. Next, soal terakhir. Jogging ada udah sama Pak Pangeran. 3, 4, 8, 9, 10. Selesai. Angkat kertasnya. Oke. Kita langsung koreksi ya. Lalu kita cek jawaban kalian benar atau salah. Suka sama temannya. Jangan sampai dapat jawaban sendiri. Kenapa? Angkat sama ini.
Matikan aku matikan dulu. Abi ada tayo kayak kemarin. Tapi dijual apa ya? Aku jadi telepon ternyata kata dia. Emang kayak itu. Kalau misalnya benar nomornya ada telepon dia. Nana sini dulu kok, sini cepat. Mati itu. Nana sini dulu. Nana sini dulu cepat. Penting. Ini potong. Penting biar penting sih sini. Cuma mati dulu bae. Ah, iya. Bagus sekali. Besok kami mau makan